Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-115. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-115 hari ini adalah saham LPPF. Saham LPPF teman-teman perhatikan hari ini naik 6,17% setelah dia sempat turun di area 700-an kalau tidak salah. Dan berhasil rebound di 860. Saham LPPF ini punya low sementara di 810 di mana di situ adalah 40 hari harga terendahnya. Dan teman-teman perhatikan kenapa saham LPPF ini downtrend terus ya. Ini sempat ARB kalau tidak salah 2 kali. Ini karena perusahaan, teman-teman tahu sendiri kalau baca berita, LPPF akan mengucurkan dana kurang lebih 500 miliar untuk membeli saham Bank Nobu. Nah ini mungkin yang menjadi ketidaksukaan investor ya, misalnya ada yang pegang saham LPPF, mungkin fund manager mungkin karena bisnis utamanya di retail, Matahari Department Store, tiba-tiba sudah memborong Bank Nobu. Kalau tidak salah kepemilikannya di 30-an% ya di Bank Nobu, sehingga orang jadi bingung ini kemana arah LPPF, di mana secara likuiditas ya, debt to equity rasionya itu sudah sangat tidak sehat ya. Utangnya itu sudah tinggi dibandingkan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi pertanyaan adalah bagaimana perusahaan bisa melakukan investasi di tengah perusahaan sendiri mengalami likuiditasnya mengalami sesuatu yang tidak bagus gitu. Nah, ini yang membuat orang pada melepas saham LPPF sehingga 2 hari berturut-turut kalau tidak salah mungkin dia turun sampai auto reject bawah. Mungkin tadi sempat turun merah, namun closingnya bisa naik kembali di atas 860. Tetapi mungkin ini hanya technical rebound, dan kalau memastikan bahwa dia akan uptrend dan mungkin investor melihat bahwa ternyata di perbankan nanti, di Bank Nobu nanti menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada di department store-nya, di Mataharinya, maka saham LPPF bisa melanjutkan kenaikan. Target selanjutnya minimal dia harus melewati 955 untuk memastikan bahwa dia aman berada di area support kuatnya untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 1075 yang mana itu adalah PBH-nya. Tetapi kalau 955 itu belum berhasil ditembus, maka saham LPPF masih bisa dibilang hanya mengalami technical rebound untuk turun lebih dalam kembali. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BEST. Saham BEST ditutup naik 2,36% di harga 173, di mana saham BEST ini berhasil menembus PBL di 171. Jadi dia kemarin turun di bawah PBL, kemudian hari ini dia break dan closingnya 2 tick di atas 171. Artinya saham BEST masih punya potensi kenaikan ke harga berikutnya ke 176, dan kalau itu berhasil ditembus maka saham BEST berpeluang menuju ke 195. Teman-teman boleh beli di range buy 171 sampai dengan 173, batasi stop loss dekat di 168 atau 169, dan target kenaikannya yaitu menuju ke 195. Di situ adalah PBH atau resistance paling kuat dari saham BEST. Kemudian berikutnya kita akan menuju ke saham BMTR, di mana hari ini tutup stagnan. Sudah berkali-kali ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia berusaha untuk menembus resistance paling kuat di 246, namun selalu gagal. Sehingga teman-teman kalau mau beli saham BMTR, saya sarankan break dulu sajalah di 24
atau 248 baru teman-teman beli untuk memastikan bahwa saham BMTR ini akan menuju uptrendnya untuk terus melanjutkan kenaikan ke 284. Jadi selama dia belum tembus di area situ, maka dia akan bermain terus di area sini. Nyentuh PBH, dia turun lagi ke dekat PBL, naik lagi, begitu terus. Tapi kalau teman-teman mau ambil peluang itu, maka kalau saran saya antara dua nih, dia koreksi lagi, dia akan turun mendekati 216, teman-teman boleh ambil. Atau kalau dia berhasil break, teman-teman juga boleh beli. Selalu ingat batasi stop loss, teman-teman bisa atur sesuai dengan preferensi risiko yang bisa teman-teman terima atau bisa teman-teman hadapi. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham PTBA. PTBA hari ini naik 1% di 2010, tadi sempat ke 2040 kalau tidak salah, sehingga teman-teman perhatikan dia berbentuk seperti doji dan dia masih berada di atas PBL di 1940, masih aman, cukup jauh, dan dia harus berpeluang menembus 2080 untuk terus melanjutkan kenaikan ke 2130. Tapi kalau 2080 tidak berhasil ditembus, itu yang sudah beberapa kali, maka dia akan kembali lagi ke area 1990 yang mana di situ adalah gold line. Sehingga kalau teman-teman ingin membeli saham PTBA 1990 sampai dengan 2010 ini boleh teman-teman pakai sebagai area beli. Batasi stop loss di 1940, TP-nya teman-teman pakai 2080 dan TP2-nya ke 2130. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-115 adalah saham LSIP. Saham LSIP ini menarik karena dia berada pada zona uptrendnya dan laporan keuangan Q3-nya juga masih belum keluar, di mana kita tahu AALI sendiri laporan keuangannya naik drastis, kemudian SSMS itu laporan keuangannya juga naik drastis, sehingga ada kemungkinan LSIP-nya juga naik drastis. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin masih punya saham ini boleh hold, pasang trailing stop di area 970. Atau kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham LSIP, saya sarankan boleh beli saham LSIP kalau dia break dulu di 1010, karena penutupannya kurang bagus di harga 1000, sehingga kalau mau beli break di 1010, teman-teman langsung masuk. Target kenaikan terdekatnya ke 1035, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham LSIP. Oke, mungkin sekian dulu review saham part yang ke-115. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di YouTube dan Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.